Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al kiram, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dia terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi falan yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka sekali-kali jangan dekati tempat solat kami. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, pada hari ini seluruh umat Islam dimanapun berada, semenjak dari awal Zulhijjah sudah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, menunjukkan kebahagiaan atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Dari awal Zulhijjah mereka sudah bertakbir, bertahmid dan bertahlil di jalan-jalan, di rumah-rumah, di pasar-pasar.
Bahkan ada beberapa negeri yang memang mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil berputar-putar dengan kendaraan di negeri tersebut, menjalankan salah satu sunnah untuk menyiarkan ajaran Islam. Itu adalah takbir mutlak yang kemudian diikuti dengan takbir muqayyad semenjak tadi malam sampai nanti di hari tasyrik yang ketiga asal kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Tapi masih banyak kita temukan saudara-saudara kita ketika mengumandangkan tahmid, takbir dan tahlil itu tidak bersemangat dia. Ada apa yang membuat kita kemudian tidak termotivasi untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, ketika saudara-saudara kita yang lain bersemangat untuk mengumandangkan itu? Kenapa kita diam saja? Kenapa kita tidak ikut bersemangat? Karena ketika mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil itu memang dilafazkan, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau bahasa awak indak mangame-ngame. Kenapa ketika melihat jumlah umat yang begitu banyak, tetapi semangat bertakbir, bertahmid, bertahlil itu tidak ada gitu? Seolah-olah yang bertakbir, bertahmid, bertahlil hanya 10, 20 orang dari sekian banyak orang yang seharusnya bergema begitu kuat takbir, tahmid dan tahlil ini. Kita masih punya waktu sampai hari tasyrik yang ketiga. Disitulah kita berkeinginan untuk menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syiar agama Allah dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kita, umat Islam seiman dan seakidah, hari ini menunaikan sholat Id. Saudara-saudara kita seiman dan seakidah, baik yang ada di Mentawai, saudara-saudara kita seiman dan seakidah yang ada di Afrika, saudara-saudara kita seiman dan seakidah yang ada di Palestina. Mereka adalah saudara-saudara kita yang diikat dengan keimanan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka pantaslah kita mengirimkan doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita seiman dan seakidah dimanapun mereka berada. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, syariat kurban bermula tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra yang dicintainya, yaitu Nabi Ismail. Penantian yang panjang, bahkan ada riwayat yang menjelaskan sampai beliau di usia hampir 1 abad, ketika kemudian Allah mengabulkan permohonan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberinya seorang anak yang diberi nama Ismail.
yang berarti Allah mendengar. Tapi tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan bergembira dan berbahagia dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tar. Dalam keadaan Nabi Ibrahim mendapatkan kebahagiaan dengan hadirnya Ismail, datanglah perintah Allah melalui mimpi agar Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim menjalani perenungan yang panjang, tidak tergesa-gesa, sampai akhirnya perintah itu datang lebih dari satu kali dalam mimpi Nabi Ibrahim. Dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti tidak tergesa-gesanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail berdialog dengan firman Allah yang sama-sama kita baca dalam surat As-Saffat. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban dari Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah tersebut, maka engkau akan mendapatiku adalah sebagai orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, berdasarkan kisah dari Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail, maka yang pertama, ketika berbicara tentang ibadah kurban, maka ibadah kurban itu sangat erat kaitannya dengan keimanan. Kalau berbicara tentang keimanan, tidak mudah bagi seseorang kemudian berkata bahwa saya adalah orang yang beriman, sebagaimana orang-orang Arab Badui ketika mereka berkata kami adalah orang yang beriman, maka Allah perintahkan kepada Nabi, katakanlah kepada mereka, mereka belum beriman tetapi mereka baru Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Kita terkadang beranggapan bahwa kita beriman setelah kita mendirikan sholat 5 waktu. Kita beranggapan bahwa kita beriman ketika kita telah menunaikan zakat. Kita beranggapan bahwa kita sudah beriman ketika kita sudah menunaikan haji dan umroh. Padahal jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu erat kaitannya dengan ujian. Ahasiban nas ayusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka dibiarkan berkata bahwa mereka beriman sementara mereka belum diuji? Jadi kalau berbicara tentang iman, bukan berkaitan dengan sholat 5 waktu, bukan berkaitan dengan zakat, bukan berkaitan dengan haji dan umroh, tapi berkaitan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika azan berkumandang, kemudian kita masih disibukkan oleh aktivitas kita, maka disitulah letak ujian itu. Kita dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan di saat azan berkumandang. Kita berhadapan dengan jualan kita yang di saat azan berkumandang justru orang ramai belanja. Kita dihadapkan pada komputer yang kita tidak bisa meninggalkannya di saat azan berkumandang. Maka sebenarnya iman itu ada di dalam ujian. Makanya apa yang disampaikan oleh Buya Hamka untuk melihat bagusnya iman seseorang, lihatlah di saat azan berkumandang. Kalau azan berkumandang, di situ ada ujian.
mampu dia meninggalkan aktivitasnya, mampu dia meninggalkan dagangannya, kemudian memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid, maka disitulah letak iman itu. Iman sangat erat kaitannya dengan ujian. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu seorang anak, maka ujian adalah perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Disitulah letak ujian itu, disitulah letak iman. Begitu besar godaan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membatalkan perintah Allah tersebut. Logika berpikirnya, kalau seandainya memperturutkan keinginan, boleh jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan menyembelih putranya Ismail. Tapi disitulah letak iman. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi ketika berbicara kurban, iman itu bukan ada pada kurbannya saja, tapi pada ujian yang boleh jadi terjadi sebelum kita berkurban. Demikian juga berkaitan dengan harta kita. Iman itu bukan pada sodokohnya, iman itu bukan pada zakatnya, tapi iman itu pada ujian sebelum kita mengeluarkan sodokoh, sebelum kita mengeluarkan zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu bukan menunjukkan bahwa Allah murka kepada kita, tapi itu menunjukkan bahwa Allah menyayangi kita dan menginginkan kita agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji hamba tersebut. Kalau seandainya dia berhasil menghadapi ujian tersebut, maka jadilah dia orang-orang yang dicintai Allah. Tapi kalau tidak mampu menghadapi ujian tersebut, maka jadilah dia orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah bagaimana kita mampu untuk menghadapi ujian demi ujian dalam hidup kita ini. Boleh jadi kita diuji dengan anak-anak kita, kita diuji oleh pasangan hidup kita, kita diuji oleh harta-harta kita yang membuat kita kemudian tidak mampu menjalankan perintah Allah tersebut, yang menunjukkan boleh jadi kita masih seperti orang-orang Arab Badui, yaitu orang-orang yang masih mengaku sebagai orang muslim tapi belum layak disebut sebagai orang yang beriman karena tidak mampu melalui ujian demi ujian dengan baik dan di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang kita baca di awal khutbah tadi, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak berkurban, maka sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Karena harta itu bagian dari ujian. Kalau berbicara tentang sifat dasar manusia, bagaimana bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menumpuknya, kemudian tidak mau mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan tersebut? Karena sifat dasar manusia itu adalah bersifat keluh kesah. Apabila diberi nikmat dia kikir, apabila diberi musibah maka dia bersedih hati. Maka ibadah kurban adalah ibadah untuk menunjukkan apakah kita beriman kepada Allah atau tidak. Karena boleh jadi sifat-sifat dasar itulah yang membuat seseorang tidak lulus dari ujian tersebut. Dikatakan dia tidak mampu, padahal dia punya kemampuan, tapi tidak ada keinginan dia untuk kemudian menjadi pribadi yang mampu menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pendapat ulama, orang-orang yang tidak mampu menunjukkan keimanannya tersebut berarti adalah orang-orang yang tercela. Tidak akan masuk surga orang-orang yang pelit. Boleh jadi ada orang yang tidak ikut berkurban bukan dengan sebab pemahamannya bahwa kurban itu ibadah sunnah, tapi boleh jadi dia tidak berkurban dengan sebab karena ada sifat pelit dalam dirinya. Maka jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ada orang-orang yang memampukan diri di saat berkurban ini untuk mengalahkan ujian tersebut agar dia disebut orang-orang yang beriman. Kalau kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berkurban di Haji Wada sampai 100 ekor unta. Kalau kita nilai hari ini, 1 ekor unta itu adalah 60 juta. Berarti pada saat Haji Wada Nabi berkurban lebih kurang nilainya 6 miliar. Ini menunjukkan bahwasanya berbicara tentang kehidupan Nabi, Nabi itu adalah orang yang hidupnya sederhana, tapi beliau adalah orang yang kaya dalam amal dan ibadah. Boleh jadi orang-orang yang terdaftar berkurban hari ini adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Kita lihat rumahnya standar, kehidupannya cukup dari pagi sampai petang, tetapi mereka adalah orang-orang yang kaya dalam amal dan ibadah, sehingga mereka tetap bisa berkurban dalam kehidupan yang pas-pasan. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim tersebut adalah bahwa kurban itu sangat erat kaitannya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang kita baca di awal khutbah tadi, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat itu bisa berupa materi, dan nikmat itu juga bisa berupa non materi. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan sekali lagi Allah memberikan nikmat kepada saya sedikit. Orang-orang yang mengatakan dan mengeluh dalam hidupnya bahwa nikmat yang Allah berikan sedikit, berarti orang-orang yang kufur nikmat. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Siapakah yang berani berkata bahwa Allah memberikan nikmat itu sedikit? Maka wujud dari syukur kita terhadap nikmat Allah itu adalah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kita bisa berkaca dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat sunnah tahajud sampai kaki beliau bengkak. Padahal beliau punya dosa sudah diampuni Allah, yang telah lalu sudah diampuni Allah, yang akan datang sudah diampuni Allah. Tetapi ibadah tahajud beliau begitu luar biasa. Sampai kemudian Nabi menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sholat sunnah merupakan wujud syukurnya seorang hamba atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak hanya sebatas sholat wajib. Bagaimana dengan kita hari ini yang boleh jadi hanya merasa puas dengan sholat 5 waktu, hanya merasa puas dengan sholat wajib, tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Sebagaimana pertanyaan Aisyah, "Kenapa engkau sholat begitu hebat ya Rasulullah, sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak?" Jawaban Nabi, "Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Maka mensyukuri nikmat Allah tidak cukup hanya dengan sholat wajib, tapi juga harus ditambah dengan sholat sunnah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan berkurban. Maka kurban sangat erat kaitannya dengan syukur. Syukur itu bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi syukur itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan kita pasti bagaimana menumpuk harta, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Apakah dalam bentuk sedekah infak ataukah dalam bentuk berkurban? Maka sebagaimana yang disampaikan para ulama, boleh jadi ada orang-orang yang hari ini tidak berkurban karena memang sifat dasar pelit itulah yang menghambat seseorang untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga kemudian Rasulullah mengancam untuk tidak mendekati sholat kami. Sebagaimana khatib pernah menyampaikan logika berfikirnya, ketika kita punya teman-teman sama-sama bermain, sama-sama berkumpul, pas awak sama-sama badonce, setiap orang badonce, tiba di kawan dan seorang konyol sengaja tak namo badonce.
Maka ketika dia datang, boleh jadi ada yang bilang, "Baiklah ke situ. Tak perlu bakumpu jo kami." Sebab kita tahu dia punya uang, tapi di saat kemudian kita mengumpulkan uang, dia tidak mau mengumpulkan uang tersebut. Seolah-olah Nabi memberikan petunjuk kepada kita, tercelanya orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak ikut berkurban. Tak usah saja sholat bersama kami, carilah tempat yang lain. Karena ketika dihubungkan dengan rasa syukur, orang-orang yang mampu tapi tidak berkurban adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Silakan jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah melihat surat Al-Hajj ayat 37, bahwa ketika berbicara tentang ibadah kurban ayat 36 dan 37 yang diawali dengan wal budna, ujungnya adalah la'allakum tashkurun. Artinya apa? Orang-orang yang berkurban erat kaitannya dengan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, ketika berbicara tentang ibadah kurban di surat Al-Hajj ayat 37, kurban itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi menunjuk takwa itu ke dalam dada beliau 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya adalah di sini. Beliau menunjuk 3 kali ke dadanya. Artinya apa? Ketakwaan itu harus ada kesungguh-sungguhan. Sungguh-sungguh dalam pengertian apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi takwa tidak terletak pada hewan kurban yang kita kurbankan. Takwa tidak terletak pada sholat yang kita dirikan 5 waktu sehari semalam. Takwa tidak terletak pada haji dan umrah. Tapi takwa itu terletak pada kemampuan seseorang untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan takwa sangat erat kaitannya dengan kebersihan hati. Apabila hati seseorang bersih, maka amalan-amalan lahiriahnya juga akan menjadi bersih dengan sebab hati yang bersih. Karena orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu berinfak baik di kala lapang maupun sempit. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu mengendalikan marah. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Boleh jadi hari ini nilai ketakwaan kita itu bertikai-tikai gara-gara kita tidak mampu memenuhi ketakwaan itu. Sholat ada, berkurban ada, tetapi memaafkan tetangga tidak bisa. Maka nilai ketakwaan yang sudah kita bangun dari sholat kita, nilai ketakwaan yang sudah kita bangun dari kurban kita menjadi tidak sempurna karena ternyata kita tidak bisa memaafkan tetangga kita sampai hari ini. Maka jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menyempurnakan nilai-nilai ketakwaan kita yang di bulan Ramadan. Ketakwaan itu kita dapatkan dengan berpuasa selama bulan Ramadan. Yang di bulan Zulhijjah ini nilai ketakwaan bisa kita dapatkan dengan berkurban. Tapi jangan lupa bahwa nilai ketakwaan juga bisa kita dapatkan dengan cara memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang memiliki kepedulian kepada sesama. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan real masih dia.
bagi ibu bapak jemaah yang ingin berbuka puasa itu sudah disediakan air minum di kotak di belakang. Atau yang dalam silakan untuk diambil untuk berbuka puasa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai apanya ada AC-nya, Pak. Jadi. Tapi Pak Dore.